सुख लेके दुख देते अधर्म है या विधान. PHK secara sepihak, teman-teman. Pada pemerintah, mengapa di Ayana Bali ada serikat pekerja? Salah satu oknum manajemen hotel menelpon pihak dinas kerjaan rekan kita yang bernama, yang bersangkutan adalah sebagai sekretaris umum Serikat Pekerja Mandiri Ayana Bali, kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman semua, salam solidaritas buruh. Hari ini 14 Mei 2022 jam 10.30 kembali FSPM Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali turun ke jalan untuk melakukan aksi damai di depan Hotel Ayana Resort Bali Jimbaran terkait dengan adanya PHK Ketua Umum serta Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Ayana Resort Bali Jimbaran dalam membentuk serikat pekerja. Tampak pada layar Ida Warai Budi sebagai koordinator aksi atau Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri sedang memaparkan kronologi terjadinya PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen Ayana Resort Bali Jimbaran. Hal seperti ini atau kasus-kasus yang terjadi dalam pembentukan serikat ketika para pekerja atau buruh membentuk serikat di tempat kerjanya sudah tidak asing lagi terjadi di daerah Bali. Beberapa kejadian seperti di Hotel W Seminyak Kute, Hotel Fairmont di Sanur, Hotel Ayana Resort Bali Jimbaran, dan juga Hotel Maya Ubud serta tempat-tempat lainnya. Nah, ketika hal ini terus terjadi dan kita atau kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri, ketika ada para pekerja buruh membentuk serikat pekerja, apalagi menjadi pengurus serikat pekerja, dilakukan perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan perburuhan atau mem-PHK para pengurus di saat membentuk serikat pekerja, tentu dalam konteks seperti ini kita dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri akan menginvestigasi, melihat permasalahan serta melakukan penelitian pada aturan-aturan yang dilakukan oleh para pekerja serta oleh manajemen tertentu. Dan dalam kaitannya dengan terusnya berlangsung seperti ini, saya kira perlu dijadikan solusi oleh para pemangku atau instansi-instansi yang terkait dalam konteks perburuhan, apakah itu Dinas Tenaga Kerja, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja, pengawas, dan instansi lainnya, termasuk DPR, baik itu DPR yang ada di wilayah kota, di kabupaten, provinsi, serta jajaran pemerintahan yang terkait dengan tenaga kerjaan. Berbicara Bali, tentunya semua ataupun saya sendiri tidak akan menerasikan secara panjang lebar, namun sangat kita sayangkan kalau hal seperti ini terus terjadi. Para pekerja ataupun serikat pekerja turun ke jalan melakukan aksi damai, tentu semua hal tersebut melalui satu proses aturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan ketenaga kerjaan. Seperti contoh, kita melakukan aksi demo ataupun aksi damai melalui satu proses mengirimkan surat atau berkoordinasi dengan para pihak keamanan. Beberapa kejadian, beberapa kasus yang saya perhatikan, apalagi kita berbicara di daerah Bali, lokalan Bali, tentu semua teman-teman semeton Bali juga tahu tatanan kemasyarakatan yang ada di Bali. Kalau kita berbicara tentang kedaerahan, saya melihatnya pertama tentu ada wilayah Banjar yang dipimpin oleh klien adat.
Di perangkat yang lain ada Banesa Adat, dan dalam hal pengamanan tentu ada istilah pecalang yang sangat-sangat kita hormati keberadaannya di daerah kita atau di Pulau Bali yang kita cintai. Dan terkait lagi tentunya ada lembaga-lembaga lain, apakah sifatnya persatuan di suatu kedaerahan dan kesatuan instansi dalam bentuk kepolisian. Kami atau kita dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri sangat berhati-hati ketika melakukan aksi damai di tempat-tempat tertentu, apalagi di daerah tersebut belum pernah terjadi aksi damai seperti yang dilakukan oleh FSPM atau Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Yang penting kami informasikan melalui sosial media seperti ini ya, karena merasa prihatin dan merasa hal ini sepatutnya tidak perlu atau kita biarkan, tidak mesti kita harus biarkan berlangsung terus secara terus-menerus, karena secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan siapapun tidak boleh melarang ketika para pekerja atau para buruh membentuk atau menjadi pengurus di tempat kerjanya. Tentu hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada sanksi. Nah, ketika hal seperti ini, apa yang saya sampaikan di depan tersebut secara terus-menerus terus berlangsung, para pekerja atau serikat pekerja berkewajiban untuk melakukan pembelaan kepada para pengurusnya ketika diadakan atau dilakukan pihak oleh para manajemen yang nakal. Dalam bahasa tanda kutip seperti ini adalah manajemen yang nakal. Seperti tampak pada layar, para pengaman yang saya atau kita hormati bersama-sama, ada pecalang, ada warga dari masyarakat tertentu yang juga turun untuk mengamankan atau ikut memperhatikan kelangsungan aksi tersebut. Yang menjadi tidak bagus, rentan terkadang manajemen nakal membuat satu strategi atau taktik. Seperti contoh, ketika melakukan aksi, para semeton ataupun pecalang yang ditampilkan pertama sebagai ring 1, dan terkadang juga para semeton atau teman-teman security yang dijadikan ring 1 ketika menghadapi para pekerja atau serikat pekerja melakukan aksi damai. Namun dalam konteks seperti ini sepatutnya adalah polisi sebagai pengaman yang memberikan perlindungan terhadap warganya, termasuk serikat pekerja yang telah melalui suatu proses prosedur melakukan aksi tersebut, yang menjadi rentan atau tanda kutip taktik-taktik yang dilakukan oleh manajemen nakal tersebut. Sepertinya kita dibenturkan antara masyarakat dengan para pekerja atau buruh yang melakukan aksi damai tersebut. Dan paling tidak enaknya adalah para pekerja tersebut terkadang menjadi garda atau ring pertama menghadapi para pekerja atau serikat pekerja yang melakukan aksi damai tersebut. Tentu hal ini karena kami dari Serikat Pekerja Mandiri Legona Bali sudah menginvestigasi atau memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan, apa yang saya sampaikan di depan tadi. Sampai hari ini syukurlah kita bersama-sama bahwa setiap aksi yang kami lakukan atau
Federasi Serikat Pekerja Mandiri lakukan. Tidak pernah terdapat suatu keonaran ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Karena kami sangat komitmen bahwa menjadi buruh atau pekerja pada Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali yang tergabung pada FSPM di sini adalah berusaha dan sangat berusaha keras menjadikan diri buruh yang bermartabat. Semoga tayangan video sangat sederhana dengan kerenahan hati saya sampaikan pada hal yang ramai masyarakat yang perlu dipahami atau kita berbagi pengalaman dalam konteks seperti ini adalah narasi penjelasan maksud dan tujuan aksi damai yang dilakukan oleh FSPM ini. Beberapa video yang sering juga saya pernah post di sosial media, bahwasanya ketika FSPM melakukan aksi damai seperti ini tidak lebih hanya untuk memberikan bantuan, melakukan pembelaan terhadap para pekerja atau buruh yang diperlakukan semena-mena oleh manajemen yang nakal, yang istilah dalam aturan perburuhan kita melakukan PHK sepihak. Dan kita sangat sadari ketika para pekerja secara individual melakukan perlawanan terhadap manajemen, dalam hal ini bukanlah kita merendahkan daripada para pekerja atau buruh secara individu. Kebanyakan hal tersebut adalah kurang adanya gregetan atau istilahnya power yang dilakukan secara individual. Nah, dalam aturan perundang-undangan tenaga kerjaan, para pekerja atau buruh diatur dalam membentuk serikat pekerja secara kolektif. Dan dengan demikian pada akhirnya para pekerja tersebut mempunyai suatu bargaining yang untuk melakukan perwakilan terhadap aspirasi ataupun penyampaian hal-hal yang perlu disampaikan kepada manajemen melalui para pengurus di tempat kerjanya. Nah, maka dari itulah diperlukan untuk membentuk serikat pekerja di tempat kerja para buruh tersebut. Nah, semoga hal ini untuk kedepannya dapat dijadikan inspirasi untuk menjaga pariwisata Bali agar tidak terus terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh para manajemen nakal. Sekiranya diperlukan suatu tekanan atau komitmen bersama-sama baik dari adat setempat termasuk juga kepolisian, dinas tenaga kerja, pengawasan perburuhan di dinas tenaga kerja atau instansi-instansi lainnya agar pariwisata Bali ke depannya ketika para pekerja atau buruh membentuk serikat pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerjaan tidak terus terjadi. Nah, sehingga dengan demikian pada akhirnya harapan kita tentunya bersama-sama di masyarakat Bali menjaga pariwisata akan solid. Semoga hal ini menjadi inspirasi kepada instansi-instansi terkait.